kita mulai saja live malam hari ini dan thank you buat kalian yang sudah ngikut Investart hari Sabtu kemarin belajar tentang framework investing. Framework investing bukan cuma di Indonesia saja tapi juga di US stock ada 10 frameworknya. Ingat nggak? Yang pertama apa? Bisnis, terus apa? Mode, terus apa? Management, terus apa? Fundamental, terus apa? Profitability, terus apa lagi? Cek teman-teman yang belum ikut Invest US Academy, kalian bisa belajar di Invest US Academy, dan yang udah di Invest ID kalian bisa upgrade dan belajar lebih lanjut. Pastinya kesempatan investasi itu tidak hanya di Indonesia saja. Tapi Indonesia jelek nggak sih? Enggak, waktunya aja pas lagi badai. Nanti badai pasti berlalu dan saham-saham di Indo bisa naik. Tapi pertanyaannya kapan ya? Nah, kalian sudah tahu sebenarnya kapan ya. Jadi kalau yang nonton aku tiap hari, kalian sudah tahu kapan. Yang jadi concern apa juga kalian sudah tahu. Terus hari ini marketnya Indo sepi banget guys gitu ya. Dan yang nonton live kalau Muhammad ini agak-agak sepi pun aku sebenarnya juga maklum. Tapi aku tetap mau setia live buat kalian yang setia belajar juga. Karena kalian semangat belajarnya, aku juga mesti harus semangat ya. Michael Lauren, siapa lagi yang nonton di YT S&P rating? Iya, potensi di downgrade aja, potensi downgrade outlook ya. Makanya ini investor juga udah pada tahu. Jadi IHSG hari ini turun 1,28%. Jadi penurunan didorong oleh saham big banks dan big caps. BBCA turun 4%, bukan BBCA yang ini hijau, JP Morgan Beta Builders karena ada ETF AYA. Turun 4% dan BBCA bisa turun lagi sampai ke 5.800 dalam waktu dekat, and that's so normal banget, dan perusahaannya juga masih sehat gitu ya. Jadi kamu nggak usah takut buat jangka panjang, tapi kayaknya jangka pendek masih bisa koreksi deh. Demikian pula dengan BBNI masih bisa turun sampai ke level 3.000, hari ini turun 1,8%. Bank Mandiri masih bisa turun hari ini turun 1,25%, masih bisa turun sampai ke 3.650 kurang lebih ya. Kemudian BBRI masih bisa turun sekitaran sampai ke level 2.540 meskipun hari ini merahnya cuma sekitar 1% saja, dan asing masih terus net sell teman-teman ya. Oke, jadi net sell-nya asing sebentar ya. Net sell-nya asing itu di level net sell asing 854 di pasar reguler. Jadi saham yang di net sell asing itu ada saham BBCA itu 400 lagi BBCA yang ini, BBCA yang Indo lah ya, itu 423 miliar. Terus kemudian saham apa lagi ya, BMRI net sell 97 miliar, TLKM net sell 71 miliar, dan BBRI net sell 53 miliar, AAD net sell 43 miliar. Kemudian saham kita di M-Trade ya sebenarnya udah nggak ada saham, dikit banget sih, tinggal PTBA dan juga AAD, dan ini juga ada potensi kena stop loss juga gitu. Terus teman-teman, oke, kita mau bahas tentang Indostok. Yang pertama ada rilis data ekonomi. Yang pertama di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 ada rilis data neraca dagang Indonesia yang potensinya surplusnya naik. Terus ada inflasi di bulan Juni. Ini teman-teman perhatikan. Inflasi di bulan Juni yang perkiraannya naik dari 3,08 jadi 3,2, di atas target BI 1%, yaitu sekitar kurang lebih 2,5% gitu ya. Terus kemudian PMI manufaktur Indonesia ini yang penting banget juga dilihat, itu perkiraannya membaik dari 50 jadi 50,4, artinya ada ekspansi sedikit. Jadi secara perkiraan surplus neraca dagang dan PMI manufaktur itu menunjukkan sinyal positif, tapi enggak yang positif banget sih gitu.
kenaikan inflasi itu juga belum mereda akibat efek perang gitu ya. Jadi masih harus berhati-hati. Terus kemudian bulan Juli Pak Prabowo nanti bakalan banyak pidato guys, dan biasanya beliau kalau pidato itu sering menjadi perhatian publik dan mungkin teman-teman semuanya juga. Kalau kalian nanya pidato beliau itu ngefek nggak sih ke IHSG, ya nanti dilihat aja lah ya gitu ya, tergantung soal apa dulu pidatonya. Kalau pidatonya pengaruh ke kebijakan perekonomian bisa jadi yang ngaruh ke IHSG gitu. Jadi kalau kita perhatikan asing itu sebenarnya udah keluar banyak dari Indonesia, sekitar udah lebih dari 60 triliun pastinya, bahkan sampai bisa 70-an triliun, dan angkanya sudah jauh lebih besar dibandingkan total net sale full year pada saat pandemi, padahal ini baru tengah tahun gitu. Jadi aku nggak tahu apa masih ada yang bisa di sell lagi sama asing di Indonesia. Masih gitu ya. Jadi ya kalau bicara tentang pidato beliau ya dicek aja nanti impactnya bagaimana ke perekonomian gitu. Oke, terus kemudian teman-teman ada wait and see. S&P ini masih menjadi tema atau topik utama. Kalau jadwalnya Pak Presiden khotbah 1, 2, 3 Juli, 5 sampai 8 Juli, 10 Juli, 13 Juli, 14 Juli, 15 Juli, 17, 20, 22, 23, 27, 29. Jadi mungkin banyak yang wait and see juga, makanya tadi marketnya sepi banget. Ini kayak, kamu tau gak sih market di Indonesia 7,64 T di pasar reguler itu nggak pernah terjadi sejak bahkan pandemi pun lebih bagus daripada ini. Setelah pandemi itu sepinya paling belasan T gitu, nggak pernah sampai sehari itu cuma 7,64 T aja. Jadi ya sepi banget sih, kita wait and see dulu gitu. Terus kemudian tema utamanya masih nunggu tentang S&P ya, Standard & Poor perkiraan itu akan menurunkan outlook Indonesia dari stable menjadi negatif, dan bisa berdampak rating ke depan, tahun depan tuh bisa turun kalau nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi di sisi lain dalam laporan Economic Outlook Asia Pacific Q3 2026, AIX Post Market to Outperform, S&P itu memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan berada di angka 5,1% pada 2026, kemudian turun jadi 5% di 2027 dan 4,9% di 2008 hingga mencapai 4,8% di 2029. Nah, kenapa? Karena Indonesia belum mendapatkan manfaat yang sebesar negara lain dari gelombang AI dan investasi teknologi. Seperti Malaysia, Vietnam, Taiwan, Korea itu mendapat manfaat yang lebih besar dari ekspor chip, elektronik, serta investasi data center. Jadi Indonesia dianggap ketinggalan, belum memiliki basis industri teknologi tersebut, sehingga manfaat AI terhadap pertumbuhan ekonomi relatif lebih kecil. Waktu itu Jensen Huang juga nggak berinvestasi di Indonesia. Mungkin lebih ke kepastian regulasi yang dibutuhkan gitu ya. Sementara itu Indonesia masih menghadapi tekanan harga energi dan ketidakpastian perdagangan global. Nah, S&P juga memperkirakan pertumbuhan Asia Pasifik di luar China itu turun dari 4,5% jadi 4,4% pada 2027. Jadi perlambatan di Indonesia itu juga sejalan dengan tren regional sebenarnya. Bukan cuma masalah domestik, tapi kita nggak bisa cuman blaming regional atau dari luar saja gitu. Karena sebenarnya sebelum regional ada masalah dengan Selat Hormuz ditutup itu Indonesia itu sudah mengalami asing keluar dari Indonesia bahkan dari 2024. 3 bank asing terbesar narik labanya dari Indonesia yaitu ada Citibank, HSBC, dan Standard Chartered itu mengirimkan 11,5 triliun rupiah atau 640 juta USD lebih ke kantor pusat sepanjang 2024 sampai 2025. Nilai ini tuh bahkan lebih besar daripada total laba yang mereka hasilkan selama periode tersebut. Nah, jadi mereka tuh tetap berbisnis di Indonesia, tetap operasional, tapi uangnya tuh nggak banyak ditahan di Indonesia, tapi digunakan untuk ekspansi dan dikirim ke parent company di luar negeri. Bahkan Citibank itu mengirim hampir 100% laba 2024 sampai 2025 ke kantor pusat, yang ini artinya sebenarnya dia nggak ada rencana pengembangan di Indonesia. Sebelum masa pemerintahan ini di tahun 2014 sampai 2023 itu Citibank cuma ngambil rata-rata 84% laba aja. Jadi masih ada sekitar 16% yang digunakan untuk berkembang di Indonesia. Dan Standard Chartered itu ngirim lebih dari 1,1 T pada 2024, itu setara dengan 4 kali laba
di tahun tersebut gitu. Dan bahkan menggunakan laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya tuh diambil. Nah, jadi sebelum tahun 2024, sebelum pemerintahan ini, rata-rata tuh hanya 48% laba aja yang direpatriasi. Kemudian SSBC juga mengirim hampir 3 triliun pada 2025, padahal laba bersihnya kurang dari 2,2 T. Terus kemudian kabar bagus aja gitu ya, pemerintah mengembalikan dana 280 T ke Hibara yang sempat diambil sebelumnya. 110 T sempat ditarik pada Juni 2026, beritanya simpang siur, sempat ditarik, terus katanya enggak kok nggak ditarik, terus tapi ini dibalikin. Iya kayak gitu beritanya, ditarik terus kemudian keluar berita kagak ditarik, tapi dibalikin. Gimana sih? Aku juga bingung. Udah masuk di-cut lagi nih. Saya juga bingung soalnya. Ya kita yang mengupdate pun ikut bingung gitu. Jadi banyak uncertainty. Dengan banyaknya pidato itu saya melihat efeknya lebih ke banyak uncertainty itu aja. Jadi tidak semua pidato beliau itu efek negatif ya, bisa jadi efek positif loh ke market gitu ya. Cuman banyak uncertainty gitu ya. Oke. Kemudian Indonesia menciptakan BBM jenis baru E20, bensin dicampur 20% etanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, dan untuk supaya ya mengurangi ketergantungan aja sih gitu. Dan ini sebenarnya menguntungkan saham CPO seperti AALI, LSIP, DSNG, GOSCO, tapi jangan beli dulu, wait and see dulu, tiarap dulu guys, kalian jangan beli saham dulu ya. Kalau ada saham kalian punya saham, tunggu pantulan atau technical rebound tuh buat ngurangin posisi dulu gitu ya. Oke, terus ini S&P lah juga masih ngegantung Indonesia. MSCI gantung Indonesia, S&P gantung Indonesia. Consumer goods kedorong sentimen stimulus semester 2. Wah, akhirnya ada sentimen positif nih. Tapi bukan satu arahan untuk beli ya. Consumer goods mendapatkan katalis positif dari stimulus ekonomi semester 2. Dari 8 stimulus tersebut, yang paling positif buat sektor consumer goods itu adalah bantuan pangan, terutama program beras gratis 10 kg, karena langsung meningkatkan daya beli puluhan juta rumah tangga. Bukan karena pendapatan mereka naik, tapi karena pengeluaran wajibnya bakalan jadi berkurang buat beli beras gitu. Jadi disusul oleh diskon transportasi, kalau ongkos liburan turun, masyarakat punya ruang belanja yang lebih besar ya. Jadi itu sektor consumer goods bisa bergerak. Dan yang diuntungkan udah pasti Indofood ICBP ya, yang lagi salah harga saat ini. Jadi valuasinya sangat terdiskon, juga lagi salah harga. Cuman kalau valuasi terdiskon bukan berarti akan ngegas lebih cepat. Dan tadi sore jam berapa? Setengah lima ada webinar Mvest ID. Tahu nggak, kita lagi memperkenalkan di Mvest itu 10 Mvest itu kelas long term investing kita. 10 framework baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke valuasi ya. Valuasi nomor 9 malah nggak nomor 1 gitu. Terus jadi lihat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayaknya valuasi nomor 8 atau 9 aku lupa gitu. 8 ya, 78 lah kurang lebih gitu. Nah, jadi kita lagi mau buat satu portfolio investing baru untuk Indostox gitu. Investing bukan trading. Terus yang kemarin yang US stock kita juga udah salah satu coach kita presentasi untuk memperkenalkan framework 10 framework untuk Mvest, dan kemarin kita perkenalkan saham pertama buat investingnya di US stock. Nah, nanti mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan bikin lagi masterclass webinarnya lagi untuk belajar tentang saham US apa yang bisa di long term investingkan dan persentase di portfolio berapa. Indo ada nggak? Ada, tadi siang Indo sudah dibahas, belum selesai ya. Nanti kita akan lanjut lagi, entah tunggu aja pengumumannya di Wacom-nya Mvest gitu. Jadi kita malah lagi berbikinan portfolio investasi jangka panjang Indo dan portfolio jangka panjang untuk US stocks. Teman-teman, ketika market lagi kayak gini ya, lagi winter, pilihannya ada 2. 1, kamu belajar apa aja termasuk US stocks juga. Yang kedua, kamu siap-siap buat apa? Menabur buat long term investing, tapi jangan kamu pakai semua duitmu. Winternya belum habis gitu. Jadi kita mulai menyusun portfolio. Bagaimana caranya?
belajar bareng Mfest. Teman-teman kalau mau ikut Mfestart kayaknya baru ada tanggal berapa aku nggak hafal. DM aja EMVESTART, EMVESTART, DM-nya di TokTok boleh, di Igoy boleh. Kalau di YT kayaknya nggak bisa DM deh. EMVESTART ya. Jadi nanti akan dikasih linknya, belajar sama tim aku. Kalau mau trading US bagaimana? Just DM saya Mtrade Start US itu aja. Nah, Bursa Efek Indonesia, balik lagi ke saham Indonesia, menargetkan market cap IHSG 30.000 triliun atau 30 kuadriliun, masuk 10 besar dunia, keren. Dalam konferensi persnya Pak Jeffrey Hendrik di Root Baru, Bursa Efek Indonesia, teman saya tuh, menargetkan bursa masuk 10 bursa saham terbesar di dunia, market cap naik, rata-rata transaksi harian naik, jadi 18 triliun. Oke, jumlah investor naik, jumlah emiten naik, dan secara aktif mendorong rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB, rata-rata transaksi naik. Bursa berjanji untuk terus berkoordinasi dengan MSCI. Saran saya, jangan lupakan satu, kualitas. Kualitas apa tuh? Kualitas sahamnya. Sahamnya itu bukan cuman frekuensi naik, market cap naik, jumlah transaksi naik, apalagi tadi? Jumlah emiten naik, tapi kualitas nitip pesan. Kalau IPO, benar-benar perusahaan ini mau bertumbuh, minta pendanaan, cari pendanaan buat bertumbuh, bukan cuma buat exit. Sebel banget aku melihat yang kayak gitu. Terus, ya nggak sebel juga sih. Cuman maksudnya pilihannya jadi dikit aja. Satu. Kemudian yang dua, jangan goreng-goreng. Caranya jangan goreng-goreng bagaimana? Balik lagi, kalau kualitasnya bagus, pasti menarik investor asing bagus. Tapi bursa tidak bisa bekerja sendirian, bro. Cici, Koko, Mas, Mbak, bursa tidak bisa bekerja sendirian. Bursa itu harus menarik investor asing masuk. Bekerja sama dengan apa? Ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Moneter fiskal ngaruh, kebijakan pemerintah ngaruh. Otomatis kalau kebijakan pemerintahnya ada certainty, regulasinya ada kepastian, moneternya juga bagus, fiskalnya juga bagus. Fiskal itu disiplin fiskal, defisit APBN terjaga. Itu investor asing masuk ke Indonesia. Jadi bursa nggak kerja keras sendirian, nggak bisa, tanggung jawabnya dibalikin ke bursa doang. Karena kalau bursanya ngejar market cap, transaksi, jumlah investor, jumlah emiten naik secara kuantiti doang, dan sedangkan secara regulasi banyak ketidakpastian atau gimana, itu susah investor asingnya masuk juga, ya mau gimana. Oke, baiklah, kalau gitu mari kita bahas US stocks. Dan kamu nggak nyaman bahas US stock, harus mau. Kenapa? Ya jangan ngeluh Indostox rugi atau gimana, memang marketnya kita lagi tiarap, lagi wait and see. Yuk kita bahas US stocks. Dan lagi US stocks opening, mari kita bahas. Harus mau belajar US stock dikit-dikit, minimal kamu dengerin aku. US stock mahal kagak, mulai dari $1 juga bisa. Pajak mahal kagak, kalau mulainya dari yang kecil dulu, serelanya hatimu dulu lah gitu ya. Terus ya kita mau lihat US stock sekarang ini sebenarnya juga lagi slow down, terutama dari emiten-emiten teknologi ya. Jadi emiten teknologi ini agak-agak slow down. Menurut aku normal aja penyebabnya, karena profit taking, meskipun ada yang bilang ya ini capex-nya terlalu gede, kenyataannya nggak sesuai dengan capex dan segala macam. Sebenarnya ini sangat wajar sekali, dan koreksi inilah yang sangat kita harapkan dan sangat kita inginkan. Nah, ini ada bursa Amerika, Nasdaq, bentuknya sudah head and shoulders dan dia potensi breakdown di sini. Mari kita lihat beberapa emiten dari Amerika yang terkoreksi dan justru kita lagi nunggu di bawah banget ya. Contohnya yang masuk infrastruktur AI ya, ada koreksi. Ini contohnya WDC. Kita nawar di 593. Loh, kena loh, tapi kita belum call buy sih. Ya udah, turunin lagi. Kita mau nawarnya di 491 aja. Gambarnya saya edit ya, jadi nggak usah takut kejebak bubble. Kita punya rule, kalau sudah stop loss beberapa kali berturut-turut ya kita harus ngerem gitu ya. Kita harus ngerem, dan bahkan kalau mau beli nawarnya juga jadi harus lebih
pelit gitu ya. Terus kemudian contoh lagi ini, aku kasih contoh bagaimana caranya supaya tidak terjebak bubble. Udah tahu bursa Amerika secara indeksnya agak-agak patah, kalian ketok ke IG aku @LMA_official. Sandis ya ini turunnya baru segini, ya udah pelit dulu aja nawarnya, tunggu dulu. Micron gimana kabarnya? Micron turunnya pelit-pelit kayak gini, nggak mau ini, ya sudah kita nawar aja, tunggu turun dulu, jangan terburu-buru. Nah kalau gitu trading saham apa dong di Amerika? Kalau saham teknologinya lagi nggak berjalan dengan baik, berarti ada tuh saham yang lainnya yang kita juga beberapa hari kemarin ada bahas ya di hari Kamis atau Jumat. Wah ini M-Trade, ini ada cuan dari saham sektor apa? Airlines, Southwest Airlines ya. Ini ya, jadi aku juga nggak hafal semua saham M-Trade. Aku mau bukain kalian dashboard M-Trade. Dadeng! And kita proudly, ini nanti saya minta tolong tim aku yang dengerin live ini kasih tahu ke tim dev, dikasih tulisan new Invest US baru, yeay, tepuk tangan dulu dong. Ada yang baru lagi di M-Trade, lagi dalam kondisi market seperti ini kita selalu berinovasi, selalu ada yang baru, dan kita kemarin beta launch Invest US. Beta launch itu bertahap untuk fiturnya, kita launch satu-satu, dan kemarin kita kasih diskon banget. Kita kasih edukasinya diskon banget. Kenapa? Karena beta launch gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mau bahas tentang saham Amerika saat ini teman-teman. Mari kita lihat yang ini yang trading punya. Ini yang M-Trade punya. Lo nanti investnya mau ya ada di app siap. Saham-sahamnya portfolionya ada di app siap. Invest nanti bentuknya beda sama M-Trade. Invest ID dan Invest US itu bentuknya beda. Bedanya kayak gimana? Bedanya gini, kalau di Invest itu nanti kita akan bakal punya banyak portfolio. Mungkin di awal portfolio Indonesia kita portfolio blue chip dulu gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua US kita mau bikin portfolio hybrid 1. Berarti nanti ada portfolio hybrid 2. Ya iya dong, kalau hybrid satunya udah gerak, sahamnya udah naik, nanti mungkin beberapa bulan lagi kita nggak bisa pakai portfolio itu. Jadi kita pakai portfolio hybrid 2. Terus nanti ada portfolio macam-macam. High def juga bisa, high dividend. Oke, ini yang trading idea US stock. Mari kita lihat trading idea US stock, ada beberapa saham yang ijo-ijo ini yang kita hold. Nah, ini apa ini RCL? Kok lumayan cuannya? Mari kita lihat RCL. Barangkali teman-teman mau ikutan trading, tunggu retracementnya ya, karena kita sudah beli beberapa hari yang lalu dan RCL sudah mulai cuan 9%. Jeng-jeng. Oke, mari kemudian kita lihat kalau Luft tadi Southwest Airlines, dan kita masih bisa cuan di saham RWRK. Rubrik apa ini rubrik ya? Rubrik ini ya, ini hari ini naik cuan sekitaran 8%-an. Kita kayaknya mau siap-siap kita lihat dulu deh, kita siap-siap mau bungkus cuan juga gitu ya. Nah, jadi ini US stocknya masih bisa ijo-ijo. Ada nggak yang stop loss? Ada dong say, masa nggak ada? Nah, ini stop loss ADP rugi 3%. Roblox, siapa yang anaknya suka main Roblox, kita cut loss 3%. Jadi stop lossnya kita bisa batasin banget gitu ya. Terus Duolingo, siapa yang suka belajar bahasa pakai Duolingo, kapan hari kita jualan cuan 7-15%, dan rubrik ini juga jangka pendek kita jualan 3-5%. Nah, ini juga teman-teman bisa watch sendiri di sini gitu ya. Nah, terus teman-teman aku mau bahas this week itu agenda market itu banyak sekali, tidak hanya berpengaruh untuk market US, tapi pengaruh ke market Indonesia juga gitu ya. Jadi ada beberapa update tentang earnings dan juga data ketenaga kerjaan Amerika. Jadi ada kalender penting pekan ini gitu ya. Kalender penting pekan ini apa aja? 30 Juni 2026 ada US Job Opening. Perkiraannya turun dari 7,62 juta jadi 7,28 juta. Yuk mari kita lihat chartnya bagaimana US Job Opening. Yang paling penting kita lihat chartnya guys. Yang di TokTok, yang di YT bisa ke IG aku untuk lihat lihat chartnya ya. Jadi kalian perhatikan. Ini US job opening ya, ini sempat naik signifikan di sini di April kemarin sempat naik signifikan, dan yang tertinggi sejak November 2024 gitu ya. Terus kemudian bahkan lebih tinggi daripada ekspektasi pasar di 6,88 juta.
Nah, ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja itu masih resilience di tengah kondisi naiknya harga energi dan juga konflik di Iran sana, Selat Hormuz gitu. Dan juga jumlah pekerjaan yang dibuka, lowongan pekerjaan yang dibuka itu naik banyak gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan inflasi bisa meningkat. Jika demikian, The Fed bisa menahan suku bunga, bahkan menaikkan suku bunga, dan itu bisa berdampak pada apa? Tebak, kalau kamu tahu apa live-nya aku di XY-nya bisa naik, US-nya naik. Nah, tau nggak sih US dolar Amerika ini dalam 3 hari terakhir turun dikit-dikit doang, tapi trennya masih naik guys. Sehingga kita masih harus berhati-hati dengan mata uang rupiah kita. Dalam 3 hari terakhir ini agak santai, artinya agak menguat sedikit, tapi bukan berarti ini tidak bisa melemah lagi. Kenapa? Di XY-nya masih bisa menguat. Dengan lihat chart seperti aja kelihatan bahwa mata uang Amerika masih bisa berpotensi menguat. Dan bahkan kalau kita lihat data tenaga kerja Amerika di sini, ini April kemarin naik, perkiraan di Mei agak turun gitu ya. Jadi kalau Juni malah ada naiknya, jadi ada naik turun dikit-dikit, tapi April kemarin ada lonjakan luar biasa gitu ya. Jadi kalau ada turun dikit gak akan terlalu ngaruh. Dan kemudian pada tanggal 1 Juli itu ada pidato ketua The Fed yang baru, bukan lagi Jerome Powell tapi Kevin Warsh, yang membahas tentang perbankan sentral 2026 dan US PMI manufaktur final dari S&P dan ISM juga, dan konsensusnya masih di atas 50, jadi masih S&P naik dari 55,1 jadi 55,7, dan ISM juga akan naik dari berapa ya? Stagnan deh, ISM-nya stagnan, itu manufaktur di atas 50 bagus gitu ya. Terus yang penting banget di tanggal 2 Juli ini US non-farm payroll itu ada perkiraan turun, konsensusnya turun dari 172.000 jadi 114.000 gitu ya. Dan hati-hati pada hari Jumat, perdagangan pada hari Jumat akan sangat volatile untuk saham Amerika. Jadi wait and see dulu. Donald Trump ngancam mau ngasih tarif 100% ke Eropa, tapi kayaknya sekarang market udah nggak terlalu kena efek sama Donald Trump sih. Jadi ancaman-ancaman kayak gitu itu ngefek ke perusahaan teknologi Amerika ya. Jadi ngefek ke perusahaan teknologi Amerika kalau misalkan Eropa ngebatalin atau ngurangin pajak digital kayak gitu ya. Jadi ancaman si Trump ini muncul karena beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Italia, dan Spanyol udah menerapkan pajak digital sekitar 3%. Sementara negara lain masih mempertimbangkan kebijakan serupa. Intinya ngebales lah. Amerika nggak mau kayak Google, perusahaannya Google, Meta, Apple, Amazon, Microsoft itu dirugiin. Maka Trump bikin kebijakan seperti itu gitu. Jadi perusahaan Eropa yang banyak mengekspor ke Amerika juga akan dirugikan seperti Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, LVMH, dan juga Airbus gitu ya. Nah, tapi kayaknya market nggak terlalu merespon itu. Terus kemudian dari pasar Amerika sendiri ya, ini kita ngelihat dari beberapa sektor kesehatan masih melanjutkan dari last week ya. Saham Moderna, aku senang banget kalian masih stay di sini. Jumlah viewernya nggak turun. Ini kayaknya udah filter banget deh orang-orang yang expect aku belajar ngomong tentang US stock, karena market Indo hari ini super sepi banget dan aku udah expect yang nonton tuh dikit, dan kalian pasti juga udah expect aku bakalan ngoceh US stocks kan ya. Oke. Ya, jadi Moderna ya nggak mau turun beneran. Ini kayaknya kita nawarnya mesti agak naikin dikit deh. Ini nawar pelit nggak dapat saya karena dia memang baru mulai gerak. Ini beda dengan saham-saham dari sektor teknologi. Kalau teknologi nawarnya pelit karena udah let off stage 2 gitu ya, let off trend, uptrend gitu. Tapi ini baru mulai, jadi kita kayaknya mau naikin, kita punya nawar di, tunggu ya, aku coba lebih cek sekitar level 58. Oke. Wah, baterai mau habis yang di YT, yang di tok juga. Segera deh kalian ke Igoy aku @ellenmay_official. Idih. Tolong ya. Moderna. Oke, terus kemudian kalau 59 itu di mana ya? 59 itu di sini.
Kalau stop lossnya 5% itu di, aku coba iseng dulu, entry price 59, stop loss di jauh banget stop lossnya di sini. Oke, jadi kita ganti profit taking di sini 14%. Risk to reward ratio 2,48. Dapat angkanya guys. Ini cara kami bikin trading plan. Jadi ngitung risk to reward ratio juga. Yang penasaran belajar di Mtrade US Academy, langsung aja ke Mtrade Start belajarnya dan ketik Start US. Oke, OpenAI atau ChatGPT menunda IPO dulu. Jadi ngelihat kondisi seperti ini agak-agak slow down dikit, sektor teknologi lagi dia menunda IPO dulu. Itu aja yang aku mau share teman-teman, dan aku mau turn on comment. Mbak Wen ya iya XG di atas 10.000. ASI PTBA please, potensi cut loss PTBA ASI juga masih bearish, tapi kita mulai ngelihat mempertimbangkan, kita mulai nge-review yang buat long term investing kayak gimana. Ini semua saham dalam beberapa hari ke depan masih riskan guys. Jadi kita lagi nunggu banget S&P Standard & Poor. Mbok yo langsung diumumin gitu loh, mau downgrade aja. Downgrade dari stable ke negatif karena Moody's Fitch udah downgrade ya. Kemungkinan besar memang downgrade, tapi jangan digantung lama-lama lah gitu ya. Makin gantung lama, makin lama juga investor asing balik gitu. Downgrade, asing keluar lagi, tapi segeralah semua sentimen negatif tuh hajar semua, udah selesai gitu. Smart banyak pidato beliau, Pak Presiden, ya biasalah kepala negara ditunggu-tunggu pidatonya, dan kalau misalkan ada sesuatu yang berpengaruh terhadap kebijakan atau ya terutama kebijakan, kalau ada perubahan ya market wait and see. Lagi market Indo wait and see di bulan Juli, padahal duitmu bisa muter nggak usah buru-buru, belajar dulu. Ingat yang dilakuin pada saat winter ada 2 macam. 1, ngapain? Belajar US stock, belajarnya bareng dengan Mvest US Academy dan Mtrade US Academy. Ya, Mtrade US Academy itu lebih ke trading, kalau Mvest itu lebih ke long term investing. Oke ya. Terus kemudian yang kedua, mulai berpikir tentang long term investing, makanya Mvestnya kita launch gitu. Dia bilang baru kali ini sepertinya bingung lihat market arahnya mau kemana. Sebenarnya nggak bingung, arahnya pasti market Indonesia itu masih akan sentimennya negatif, nggak bingung. Yang bingung tuh kan karena mau trading di Indo toh, maksain mau trading di Indo gitu loh. Kalau kamu nggak maksain mau trading di Indo ya sebenarnya juga nggak bingung gitu loh. Jadi ya udah. Lucu banget pas bahas outflow. Iya toh. Ya wes gitu aja teman-teman semuanya. Masih nyangkut, semangat, yang penting uang dingin. Kan udah bilang, badai pasti berlalu, tenang aja, pasti naik kok. Nunggu hampir kelepasan lagi. Nunggu kebijakan ganti. Oh iya, kebijakan. Ya. Nunggu, apalagi yang ditunggu, pantulan technical rebound bisa ada. Nanti kalau tiba-tiba dari DPR, contoh kayak kemarin ya, atau bukan dari DPR aja atau dari pemerintah, tiba-tiba ada nyeruin apa, yuk buyback atau apa, seret naik lagi. Tapi ingat-ingat kalau pas naik seret, selama penyebab yang fundamentalnya belum berubah, kekhawatiran defisit fiskal belum berubah, defisit APBN belum berubah, kayak gitu kan ya, itu hal-hal yang signifikan belum berubah. MSCI juga masih kegantung, S&P juga masih ngegantung. Itu kenaikan jangka pendek, gunanya buat kamu exit sebenarnya. Teknik baru namanya pidatomologi, baru mau ngomong. Miss, kalau S&P kasih outlook negatif bisa outflow berapa dia? Wah, sehari 2 hari aja, tapi der. Tapi semua udah keluar sih. Mungkin kalau perkiraan aku ya, S&P turunin outlook mungkin malah nggak sampai gede banget turunnya, mungkin loh, karena kan semua udah memperkirakan hal yang sama gitu. Hokage, oke. Udahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kamu belajar mesti harus diversifikasi ke Mvest Start US atau Mtrade Start US.
Yang di Igoi ini aku buatin linknya ya. Ini ke M-Trade Start US lagi kemarin abis MV Start EMTRADE titik US garis miring LIVE. Temen tim aku tuh sampai nanya gitu loh. M-Trade Start. Oke, temen aku nanya, Miss, apa? Sabtu 4 Juli. 4 Juli kenapa? Ada jadwal M-Trade Start ID. Ku bilang hatiku masih tidak damai sejahtera. Kalau masih S&P masih belum ketok palu. Ya sudah, kita M3 Start US lagi ya. Oke, siap. Hokage, Tsunade, invest di kartu Pokemon, invest di tas Hermes. Tas Hermes ibu-ibu, diversifikasi. Kadang saham lebih tinggi cuannya. Kadang investasi tas Hermes lebih tinggi cuannya. Outlook IDR and Gold. Oh, udah tadi Outlook IDR udah aku bahas. Simple aja, lihat ini. Lihat di XY-nya tren naik dan the Fed masih hawkish, bisa naik lagi di XY sehingga USD masih bisa menguat, rupiah masih bisa melemah gitu. Oh, XAU, emas masih downtrend, masih bisa turun sampai ke 3745 kurang lebih. Gitu ya. Gampang ya, invest di kursi mahal. Benar, enak. Biar pikirannya pengembangan terus. Market lagi winter, malah launching M-Trade US, Invest US nih, lihat nih. Kursi sultan buat manjain diri kita. Udah gitu aja. Dadah Eka Cipta Gia, Ayo Ijo dan semuanya. Pak Chun Heng, kalau Bio Farma wait and see dulu juga deh gitu ya. Kalau sektor farmasi itu agak mahal di bahan bakunya, pakai USD gitu, jadi hati-hati. Suku bunga udah naik berapa kali, IDR mulai melemah lagi dan asing belum masuk. Apakah ada penyebab IHSG bisa koreksi di dalam lagi? Nggak usah dipikirin terus, kan udah aku bilang itu review S&P itu yang ditunggu-tunggu sama MSCI yang lagi ngegantung Indonesia gitu kayak. Bagusan rambut panjang bisa di curly atau begini sih? Ara lagi sama cicinya. Selamat malam, dadah Ibu Jo. Trading US stock, invest di US stock dan juga di Indo stock ya. Kalau di US stock itu pakai broker-broker yang di Indo ya. Tapi nggak lengkap, gimana? Ya terserah kalau mau pakai yang di luar, tapi aku nggak ada kode referral. Kalau yang di Indo, Reku, Nanovest ada kode referral, LMA, terus kalau peluang LMA USP gitu. Oke ya, aku coba negoin.